Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Cantoto di channel Cantoto's Panel Story. Kali ini kita akan membahas manual lagi berjudul Unbeatable Swordmaster Cultivator. Oke, sebelum itu silahkan untuk dukung channel gua ini untuk subscribe, like, dan share. Oke, langsung kita ke ceritanya. Bukannya aku tak ingin melindungi Milin, hanya saja dua petir yang baru saja kulihat sangatlah dahsyat. Kekuatannya melebihi ekspektasiku. Jika aku terus menghalangi cobaan untukmu, maka cobaan-cobaan di masa depan akan semakin mengerikan. Aku takut aku tidak akan mampu menghadapinya suatu saat itu, kata masternya. Nangis di sini Lini. Setelah itu seorang kultivator yang belum mengalami penyucian petir akan memiliki tubuh dan jiwa yang rapuh seperti kertas, yang sangat merugikan bagi jalan kultivasinya. Jimat pelindungku lenyap begitu saja, batin Lin sambil menangis. Tapi kamu tidak perlu khawatir, ada cara untuk menghadapi cobaan petir ini, kata gurunya. Nani, bagaimana itu guru? Tanah petir di wilayah barat. Kamu bisa pergi ke tanah petir di wilayah barat untuk berlatih. Di sana akan lebih bagus jika kamu bisa menemukan naga petir di sana. Bunuh naga petir dan dapatkan hati roh petir dan berlatih fisik roh petir. Itu akan memberimu kekuatan yang nyata. Setelah itu kamu tidak perlu khawatir dengan haluan petir itu lagi. Benarkah ada seperti itu? Baik, ada tanah petir kah? Batin Lin. Di sini ada kertas yang depan Lin. Meskipun memang sangat berbahaya dan aku hampir sinu di sana kehidupan sebelumnya, tapi kali ini aku punya jiwa guru untuk melindungiku. Naga petir hanya hal yang sepele yang tidak perlu dikhawatirkan. Terima kasih Sensei atas bimbinganmu. Aku akan segera pergi ke tanah petir. Kamu harus ingat Lin, negeri petir bukan hanya tanah derita kilat, tetapi juga tempat tanpa hukum. Pembunuhan, perampokan, dan pencurian adalah hal biasa. Jadi kamu harus hati-hati. Nani, juga jimat-jiwa tidak efektif di sana. Tidak ada lagi pelindungan penghalau petir. Jimat-jiwa juga tak berguna. Menangis Bombay ini Linia. Wow. Alur cerita berganti tempat ke tanah petir. Bahkan tanpa perlindungan master, aku Lin Cincen masih seorang pahlawan, bukan? Aku ini MC di sini. Anjay, kurang ajar, siapa ini? Aku masih untung master memberiku payung anti petir ini. Kalau tidak, mungkin aku sudah pindah alam nih. Ambillah payung ini akan memberimu penghalang petir di tanah petir. Sisa dari perjalanan kamu harus berjalan sendiri. Baiklah master. Dengan berat hati Lin pun pergi ke sana. Aku pasti akan membalas budimu master di masa depan. Buku itu berkata, ketika 9 sungai disalurkan, rawa petir terbentuk. Yong dan Ju bertemu dan ladang Murbei ditanami. Turun untuk tinggal di bukit dewa petir, bersemayam di rawa petir dengan kepala naga dan wajah manusia. Menabuh perutnya menghasilkan petir. Sambil berlari Lin menghindari petir yang berjatuhan dari langit. Oh, dewa petir adalah naga petir, bukan? Naga petir adalah yang aku cari. Dari itu aku harus menemukan hati roh petir untuk melindungi kesulitan di masa depan, kata Lin. Di sini pun Lin tampil terbang ke sana sini, loncat ke sana ke sini untuk menghindari sengatan petir. Di sini monster buaya petir haus darah. Inti awal kekuatan 135 dan kamu bisa baca di sendiri. Jelek, ini saatnya percobaan. Rasakan ini. Bantu ayahmu mengalahkan aligator petir itu dan kau bisa makan semua dagingnya dengan nikmat. Baiklah master, aku akan memakinya, kata panda. Cekot, langsung digigit pantatnya oleh panda tersebut.
dan XP berkurang minus 500. Kemudian XP sang aligator menjadi 0. Wow, dia pun menggeruang seperti yang diharapkan. Si panda juga adalah binatang roh atribut petir. Kekuatan tempurnya tidak kalah dengan aligator petir. Ini sangat luar biasa. Panda, tetaplah di sana. Ais, rasakan ini aligator jelek. Pedang sayatan 1000. Cekang. XP menjadi 0 telak, dan ini akhirnya. Aligator petir ini adalah milikmu. Makanlah sepuasnya yang kau mau. Wah, panda di sini berpesta makan daging. Dan loyalitinya, kesetiaannya bertambah 1. Wah. Di sini pun drop item setelah ngelut, dia langsung mendapatkan banyak emas. Spirit Grade of the Thunder, Alligator Armor, Lightning Evaluation Pill, dan Trust Grade Zirah ini tidak berguna, malah mengurangi kecepatan saat dipakai. Lebih cocok untuk pemain kultivasi tubuh. Sebaiknya aku berikan saja kepada Renlan. Boldy Thunder, Alligator Spirit. Ya, kristal petir agak berguna juga rupanya. Lumayan ini. Item spesial otomatis dimasukkan ke inventory. Wow, ini bagian menghasilkan item spesial. Spesial item telur aligator petir kali 3 dapat menetas menjadi buaya petir haus darah. Kita mari lihat apa yang hafal kita lihat. Telur aligator petir ini menakjubkan, luar biasa. Hei anak muda, nampaknya ada 2 gadis yang datang sebelah sana. Hei adik kecil, serahkan telur itu dan kami akan membiarkanmu pergi. Hehehe. Di sini ada 2 gadis yang mengancam si Lin menggunakan busur panahnya. Kalian berdua seorang pria sejati mendapatkan kekayaan dengan cara yang benar. Telur buaya ini kuperoleh dengan jerih payahku. Bukankah sedikit tidak pantas bagi kalian untuk mencoba merampokku, bukan? Kami sedang merampokmu. Lihat suara yang ada di tanganku. Jika kami melakukan banyak hal, ahli yang akan langsung mengalihkan dan membunuhmu. Aku serahkan untuk menurut. Mencoba menakuti. Apa kau mengancamku di sana? Kau pikir aku akan percaya? Kurang ajar. Kita tidak punya waktu untuk bercanda. Rasakan ini. Aku akan beritahumu yang sebenarnya. Kami adalah bawahan dari pemuda pemimpin sekte iblis 10.000. Kali ini pemuda pemimpin membawa ribuan bawahan untuk tanah naga petir untuk mencari naga petir. Menurutmu kami bercanda? Sekte iblis 10.000 itu adalah sekte kultivasi iblis yang menakutkan dan kuat kehidupan laluku. Cerita agak flashback ke masa lalu. Di dalam Westerland, sekte juga berperingkat. Mereka secara luas dibagi menjadi sekte 3 tingkat. Sekte tingkat kedua dan sekte tingkat pertama, yang dikenal sebagai sekte besar dan sekte super. Sekte The Thousand Demon adalah sebuah sekte super dengan kekuatan yang sebanding dengan sekte pedang surgawi. Meskipun kedua sekte ini belum pernah berperang dan tak banyak yang berinteraksi, sekte pedang surgawi hanya memiliki 1 kultivator yang mencapai Accident Realm, yaitu Lei Feiyan, yaitu guruku. Sementara sekte The Thousand Demon memiliki 2. Tidak perlu menyinggung sekte besar ini hanya karena telur peliharaan. Kesabaran merupakan satu kebijakan, kata Lin. Langsung diberikan sajian, ditotoklah kedua alur meditarian mereka sehingga mereka tidak dapat bergerak. Dan mereka berdua perempuan itu lumpuh seketika. Kenapa tidak bisa bergerak? Apa sedang yang kamu lakukan? Aku menotok meridian kalian. Jangan khawatir, aku tidak akan memukul wanita. Tunggu berhenti, jangan ini geli. Nampaknya di sini dikritikin oleh Lin ya. Aku mungkin tidak memukul wanita, tapi kalian harus tahu membayar karena melakukan ini, bukan?
Di sini kedua wanita itu menjadi geli dan sangat terkekeh-kekeh. Kakak, pahlawan, ampunilah kami, Tuan. Tidak bisa menahan ini lagi. Kita tahu kita salah. Kita seharusnya tidak mencuri darimu. Aku bisa memaafkan kalian, tapi apakah bos kalian akan membiarkanku? Ya kakak, jika kau melepaskan kami tidak akan memberitahu pada Tuan muda. Tenang saja kok. Ting ting ting, hahaha. Membiarkanmu hanya seperti itu. Ternyata mereka tidak menepati janji. Dan di sini seorang wanita menyalakan kembang api SOS pemanggilan. Dasar Bagdir, selesai kau. Nanti Tuan muda akan membawa banyak orang ke sini. Kau akan mati. Sinu. Di sini langsung wanita tertembas pedang satu. Aku tidak akan memukul wanita, tapi aku tidak bilang aku tidak akan mengkillnya. Rasakan ini. Sialan kau. Cerot. Tangan dewa. Jurus apa ini? Tangan dewa apa tangan snack? Dan dengan mudah Lin pun mengkillnya. Sinu. Dan keduanya setelah menuju alam sono. Telah ku berkali-kali mengingkari janjimu dan terus menantang batas kesabaranku. Sekarang saatnya kalian membayar harga karena tingkah kalian. Hoi, ayo pergi panda. Roy, ror. Dan panda pun pergi karena sudah kenyang makan. Tuan muda, ini ternyata Tuan muda dari sekte iblis pun datang. Sinyal suara itu seharusnya digunakan untuk melapor lokasi naga petir. Kedua orang tidak berguna ini, Gomi ini malah menggunakan untuk memanggilku agar menyelamatkan mereka. Kata Tuan mudanya, mereka sudah membuang waktuku. Potong mereka dan berikan makan kepada buaya petir. Baik Tuan, tapi faktanya seorang yang berani membunuh anggota sekteku harus menerima akibatnya. Dia harus sinu. Aku akan menemukannya dan mengupasnya hidup-hidup. Di sini pun dia marah. Li Xingguan, sosok terkemuka di antara generasi muda dari sekte iblis. Dia selalu arogan. Nampaknya Lin belum pergi jauh dan melihat siapa yang berada di sana. Dan dia hanya bersembunyi di balik bukit pepohonan saja. Setelah dunia bergantung dan dia memimpin sekte iblis untuk menaklukkan banyak kota di dunia nyata, mengubah penduduk dan para pemain di kota itu menjadi bawahannya. Aku membuat Li Xingguan menjadi musuhku sekarang. Aku harus sangat berhati-hati dalam aksiku di masa mendatang. Seandainya saja Master ada di sini untuk mendukungku. Tapi Master itu untuk disayangi, bukan untuk dimanfaatkan. Wah, saking sukanya sama Masternya ya. Sambil bayangan Li dipijet oleh Master. Ya gitu, nggak begitu. Bayanganku terlalu tentu saja itu hanya berlaku pada Master perempuan, bukan laki-laki. Wah, anjing berpindah tempat di alun-alun sekte. Aduh, siapa sih yang membicarakan? Sepertinya ada orang yang ngomongin gua. Aku harus menuruti sedikit capek rupanya. Pemimpin sekte, ini barang yang Anda minta. Wow, rupanya di sini Ling Qian lagi masak ya. Bagus, taruh saja di meja sana. Baik, Sensei. Bagus. Ikan roh laut luas, babi perguna, juli, bebek air pun wilayah salju. Semuanya sudah komplit bahannya. Ayo kita segera masak. Hampir semuanya sudah ada di sini. Baiklah tetua. Bayangan Livian Lin sedang makan masakannya dan berkata sangat enak sambil membayangkan Lin. Nampaknya di sini gurunya yaitu Livian ada benih-benih cintrong ya.
kepada Lin. Karena aku belajar untuk memasak, aku bisa membuat hidangan untuk muridku untuk mengganti kekuatannya, energinya yang hilang. Lin sudah sampai di kobaran api yang menyala-nyala. Dia pun berdiri gagah menghadapi lingkaran api tersebut yang diakibatkan oleh berkepala 8. Terus monster itu menyerang Lin membabi buta. Tetapi di sini Lin tampaknya sangat enjoy dan asoy, ya kan? Keberuntunganku sungguh aneh tapi nyata di sini. Sesaat setelah aku menyerang sekte Tentungsen Demon, aku kabur menuju Camping Base, dan di sini gue bertemu dengan base yang sangat besar. Tapi semakin besar badai, semakin berharga ikannya. Peluang besar sering tersembunyi di tempat-tempat yang berbahaya. Batin Lin Jingchen yang mengerutkan mata menunjukkan keseriusan yang mendalam. Rasakan ini, Slash Sword Thunder Moon. Yes, leneng. Terbelahlah 8 singa base tersebut menahan kekuatan Lin yang sangat dahsyat. Tetapi di sini nampaknya dia masih mampu bertahan. Nani? Mungkin kamu belum merasakan ini. Ultimate Hate Fire. Ku ini akan mengkilmu, wahai base singa. Kemarilah, koi. Terjadilah pertempuran yang dahsyat. Serangan Lin pun bertubi-tubi menuju ke tempat base tadi berada. Betum. Dan kemudian base tadi terhunjum ke tanah dan sangat terguling-guling kepanasan ya. Dan kemudian keluarlah sistem selamat pada player Lin Jingchen karena berhasil mengkill Golden Core Rail Boss. Untuk pertama kalinya memperoleh 3000 reputasi, satu peralatan kelas mendalam acak, satu buah tungku dead, dan 1 medali kehormatan. Kami juga mendadakan semua player beruntung dan terus sukses. Luar biasa. Lihat pengumuman sistem itu. Lagi-lagi Lin Jingchen memenangkannya. Wow, siapa itu Lin Jingchen? Itu pasti player nge-cheat, kata orang-orang. Di sini Lin pun berhasil dan dia ingin menuju ke base tersebut untuk mengambil drop item. Yes. Mendapatkan pasir penghisap jiwa neraka 1 kali. Ini luar biasa. Aroma ungu ini menggugah selera. Ini benar-benar pasir penghisap jiwa neraka. Tidak buruk juga. Ini adalah satu kunci material untuk Heavy Dark Crystal. Meskipun ada pengganti, itu tidak seefektif ini. Sepatu tingkat lanjut, kecepatannya bertambah 25, penggelakan 70%, dan kecepatan gerak non pertempuran 100%. Mungkin kamu bisa baca di situ. Wow, luar biasa. Aku mendapatkan sepatu Adidas. Adidas ini sangat sepatu luar biasa, bro. Saya seperti itu. Barang bagus lainnya harus datang seperti ini. Menggunakan ini akan meningkatkan kecepatan gerakku dan tidak akan meninggalkan jejak apapun saat puncak di kehidupan sebelumnya. Sepasang ini setara dengan rumah. 3 yang lain ini juga tidak buruk. Terbang di atas pedang berkelana dan bebas, sangat keren. Batin Lin. Wow, pedangnya gede banget gitu. Aku tidak bisa menggunakan busur bulan merah dan kapak langit dan bumi, tapi aku bisa menjualnya di toko. Luar biasa. Ini lutan yang kali ini membuat cuan-cuan yang lagi mendaur. Teknik gerakan tingkat mendalam, terbang pedang, senjata tingkat bumi, kapak langit dan bumi, 6 harmoni, senjata kristal mendalam, dan busur bulan merah ini menjadi milikku kali ini. Anani, ada orang yang datang. Aku simpan dulu itemnya. Langsung Lin kabur menuju ke sana dan bersembunyi di tempat semak-semak.
Lagi-lagi klan demonik ini datang menuju ke tempat Lin. Cepat lihat awannya. Baik tuan. Tuan muda, tempat ini luas. Apakah mungkin seseorang menemukan naga petir? Aku tidak tahu. Nani? Apa itu? Coba dicek. Baik, ini bukan naga petir. Ada goresan di mana-mana. Seharusnya ini Kaiming Base kan? Tapi kenapa ini sesuai dugaanku. Ini seperti kultivator pedang yang membunuh anggota kita. Memang cukup hebat, Batin Master. Tap. Dan di sini Lin pun sampai di ujung gunung. Ya, bukit. Aku sungguh ingin mencari dia dan melihat siapa sebenarnya orang itu. Kita sudah mencari sepanjang hari dan masih belum menemukan naga petir. Jadi daripada bermain-main, ini lebih seperti mengalami kehidupan lain. Batin Lin. Apa itu? Terkejutlah Lin dengan suasana di sana. Terlihatlah seorang perempuan lagi terdesak oleh seorang pria. Junior Fang, sekarang kau tahu identitasku bukan? Aku tidak bisa membiarkanmu untuk hidup. Sini! Menyerahlah. Untuk sekte kita bersama, aku akan memberimu kesinuan yang cepat. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tanpa ampun. Liang Fei, aku tidak pernah menyangka kau adalah anjing peliharaan demon kulti. Kau mengkhianati kami. Jika ketua sekte mengetahuinya, dia pasti akan menghukummu. Wah, ketua sekte tidak akan mengetahui. Kau akan sinu di sini hari ini dan akan menguburmu di sini sehingga rahasia itu tidak bisa terungkap. Amitabha. Semoga Tuhan merestuimu. Semoga ada kedamaian di sini. Siapa itu? Di bukit? Turunlah, jangan jadi pengecut. Oh, tidak. Aku sang juru selamat Biksu Goltong Budas. Biksu Tong Pengenah berkata bahwa biksu harus ingin tahu. Lihat uang, buka mata, lihat keindahan aneh. Di sini Lin berpura-pura menjadi Buddhismen. Ngomong-ngomong, lepaskan gadis itu. Jika kau masih punya masalah, hadapilah dengan aku. Ternyata pendeta liar apaan ini? Bukannya kau memukul ikan kayu di kuil, kau malah kesini untuk mengganggu urusan orang lain, Kisanak. Nampaknya kau bosan hidup ya. Aku akan mengirimmu ke surga barat untuk menemui Buddha. Rasakan ini, tapak maut. Nani? Apakah itu? Aku penyayang, semua dendam di dunia ini datang dari pembunuh, bukan? Dengan mudahnya Lin menghindar serangan pendekar tadi dan sudah sampai di tangan dengan ilmu meringankan tubuh. Dermawan ini mengapa tidak meletakkan pisau janggalmu dan menjadi Buddha di tempat? Maksudnya suruh bertobat. Aku akan ibumu. Ya, jurus telapak 1000. Kemana dia pergi? Feng Kunzu juga menghilang. Apa mereka mengambil kesempatan untuk sembunyi? Kendete koi, keluarlah kalian semua. Ngamuk-ngamuk dia, tidak aturan, pohon pun dihajar. Ini adalah dia menghilang dengan cepat. Dasar kurang ajar, bahkan tanpa jejak kaki. Apa orang ini punya teknik melintasi bumi? Kata pendekar tadi. Itu sangat mudah karena aku menggunakan ilmu bayangan, ilmu merogoh sukmo. Tentu saja tidak ada jejak kaki. Sepatu ini bukan sepatu sembarangan, bisa meringankan tubuh sampai 100 kali lipat.
Pendeta yang tampan, tapi kenapa dia menyelamatkanku? Kata gadis ini sembari sembunyi di gua ini. Sebentar di sini bersembunyi dan tidak mudah dicari kok. Percayalah padaku. Baiklah. Dia harusnya tidak akan bisa menangkap dan mengejar kita. Ayo kita sembunyi dulu. Terima kasih biksu muda, kau telah menyelamatkanku. Guangzhou akan selalu ingat kebaikan ini dari murid Buddha. Hei, jangan pikirkan aku bukan Buddha. Biarkan kultivator Buddha sendiri. Jadi aku bukan muridnya. Tetapi saja kamu menyelamatkan hidupku dan sangat berterima kasih padamu. Hanya saja aku tidak tahu kenapa kamu menyelamatkanku, kata wanita itu. Kenapa? Untuk menegakkan keadilan tentu saja, kata Lin. Sebagai kultivator yang berada di dalam kebenaran, kita melawan musuh dari kultivator demonik. Bagaimana bisa aku diam saja dan melihatmu sengsara seorang diri oleh kultivator demonik, kata Lin. Dan di sini pun gua Ji. Dan di sini Xingzhu mukanya memerah karena kata-kata dari Lin. Dia bukan hanya tampan, dia juga punya hati yang baik, kata Ginju. Tingkat favorit Feng Kyungju Xingzhu, tingkat favorit Feng Xingzhu terhadapmu meningkat 30. Tingkat favorit saat ini 30, menanggung bersama. Wow, luar biasa. Favoritisasinya meningkat 30 poin hanya dengan seperti itu. Mengagumkan sekali, kata Lin. Tapi nama Feng Xingzhu kenapa terasa sangat familiar di batinku? Gadis ini apakah batin Lin? Aku ingat sekarang. Feng Xingzhu adalah murid inti yang paling menjanjikan dari sekte medis mistis dan dia melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. 5 tahun yang lalu, di mana dunia game dan dunia nyata menjadi satu, dia sangat berjasa di dalam dunia ini. Dia menyelamatkan seluruh kota Jiangling seorang diri. Setelah dunia bersatu, kota Jiangling diserang oleh makhluk iblis. Feng Xingzhu kebetulan melewati Jiangling saat itu dan dia sangat tegas dan memutuskan untuk bergabung dengan militer Jiangling dan mengobati orang-orang yang luka. Dia merawat banyak orang dan tentara yang terluka. Dan akhirnya dia pergi ke garis depan dan melawan makhluk-makhluk iblis itu sampai berakhir, sampai tamat riwayatnya. Namun pada akhirnya dia hanya seorang kultivator medis. Dalam hal kekuatan bertempur, dia bukan tandingan bagi makhluk-makhluk iblis itu yang sangat kuat dan sangat ganas. Dan disinilah dia terkena ledakan yang sangat dahsyat sehingga dia meninggi di tempat. Dia jatuh dalam pertarungan brutal dengan makhluk-makhluk iblis itu. Takdirnya sangat buruk dan tidak diketahui di mana dia dimakamkan. Kemudian para tentara menemukan di antara mayat makhluk iblis itu, sangat mereka menemukannya dia sudah diambang kematian. Salah satu lengannya tergigit makhluk iblis dan muka cantiknya tidak dikenali lagi dan babak belur ke sana ke sini. Kemudian untuk mengenang dan mengucapkan rasa terima kasih dan hormat mereka, kota Jiangling mendirikan patung dirinya di alun-alun tengah sebagai rasa hormat dan mengenang jasa-jasanya. Menurut alur cerita aslinya, Feng Xingzhu seharusnya selamat sampai penggabungan dunia. Mengapa dia hampir terbunuh oleh Liang Bai di sini? Mungkin adakah alur cerita yang bertubrukan di Age Wasteland? Jika seorang NPC dibunuh oleh NPC lain, mereka hilang secara permanen. Mungkinkah alur cerita Age Wasteland telah berubah? Ini sangat menarik.
Aku harus menyelidikinya. Rekan Doinlin, aku harus kamu akan menerima surat ini? Hah? Nanda Kore, apa ini? Ini apakah Feng Xing mencoba merekrutku? Mestis Medial Secret Invitation Letter. Oke, jadi surat untuk merekrut anggota baru. Surat rekomendasi murid ternama sekte medis mistik. Pemegang surat ini dapat langsung pergi ke sekte medis mistik dan mendapatkan status murid internal. Syaratnya adalah mereka belum bergabung dengan sekte lain atau sudah mengundurkan diri dari sekte mereka saat ini. Ini bahaya. Jika guru mengetahuinya, dia akan mengulitku habis-habisan hidup-hidup. Oh no, ini sangat menakutkan, kata Lin. Aku tidak bisa membiarkan peningkatan hubungan kami saat ini berakhir, kata Lin. Terima kasih Nona atas kebaikan Nona Fang, tapi aku sudah mengabdikan diri kepada seorang master di dunia ini. Aku akan menyiapkan surat ini untukmu. Ini jika menemukan bakat yang cocok di masa depan, aku pasti akan merekomendasikan mereka ke sektemu yang terhormat itu. Batin Lin Shusei akan sangat cocok untuk sekte medis mistik ini. Aku akan melihat apakah dia tertarik untuk bergabung ke Westerland nantinya. Oke, karena rekan dosis Lin tidak ingin untuk bergabung dengan sekte medis mistik, aku tidak akan memaksamu kok. Apa rencanamu Tuan sekarang? Awalnya saya diperintahkan oleh guru saya untuk datang ke tanah guru ini bersama kakak senior Liang Bei untuk mencari naga petir. Kamu kesini cari naga petir juga rupanya? Iya, guruku membutuhkan darah esensi naga. Guru untuk memurniakan pil tingkat bumi, pil darah naga. Mungkinkah kamu juga mencari naga petir tersebut? Apakah orang itu sudah tidak nyenyak di dalam gua selama ini? Aku mengerti. Lalu kenapa kita tidak mencari bersama Tuan? Butuh hati roh petir dan aku butuh darah naga. Gimana kalau kita cari bareng? Oh, itu yang kamu mau? Baiklah, itu lebih baik bersama orang berdua tuh, saling membantu. Tapi sekte 10.000 iblis juga mencari naga guru. Dan kakak senior Anda mungkin masih mencari Anda di tanah guru ini. Jadi kita perlu ekstra hati-hati. Sudah aku duga. Tidak harap Liang Bei sangat ingin untuk membunuhku, bukan? Apa hubungannya? Liang Bei kemungkinan besar telah mengkhianati guru kami. Dia menawarkan naga petir kepada sekte 10.000 iblis untuk berjaga-jaga dariku. Cara terbaik adalah menyingkirkanku. Dan saat ini dia kembali ke sekte. Dia bisa membuat alasan di mana aku meninggoy di tangan hewan, kata Feng. Ngomong-ngomong, mengapa sekte 10.000 iblis begitu aktif mencari naga guru atau naga petir ini? Dengan kultivasi Dominic merencanakan sesuatu yang besar. Aku paham. Intinya sama seperti ceritanya berjalan lebih cepat. Perang antara kebaikan dan kejahatan akan segera dimulai. Batin Lin. Keesokan harinya di pinggir gua. Ini hari yang cerah, kata Lin. Ini adalah pertama kalinya aku menghabiskan malam dengan seorang lelaki yang bernama Lin, yang seorang bela diri yang jenius. Rekan dosis Lin tidak hanya tampan tapi juga jujur. Di sini nampaknya si Feng jatuh cintrong kepada Lin. Tingkat kesukaan Feng Yungzu padamu meningkat 5. Tingkat kesukaan saat ini 35 alias teman dekat. Dia pria baik yang pantas untuk dikenal. Kesukaannya meningkat 5 poin dalam semalam. Jika terus begini dalam beberapa malam, aku mungkin mesum juga ini orang. Wow, ada apa di sana?
Tampaknya keduanya terkejut dengan suatu hal yang tidak diduga-duga. Oi, ini tidak bagus. Nani apa yang terjadi? Tuan Lin. Ada babi hutan yang sangat gede menerjang mereka. Aku datang memangsa kalian. Cepat mundur, Dain Lin. Apa kamu baik-baik saja, Tuan Lin? Ya, aku baik-baik saja. Rekon Dain Lin, mundurlah. Aku akan melindungimu. Payung sakti kesehatan. Jurus apaan itu? Dan kini pun Feng mengeluarkan atributnya dan skillnya yang dahsyat. Terus menghempaskan ke tempat babi hutan itu dan kepalanya menjadi 3 keruak nih. Aduh, sedikit meremehkannya nampaknya aku. Ternyata dia OP juga. Batin Lien. Tampak kaki di sini mentertawa dengan puas. Sekali tepuk, lalat pun keluar semua. Terima kasih atas pengorbannya, babi gendut. Akhirnya aku menemukanmu. Veteran sini musuh dari Lintun datang. Aku akan bisa memakai Bolt Rod untuk menyerang kalian berdua. Hei pendeta palsu, aku pikir kau bisa kabur kemana? Kau tidak akan bisa kabur dariku. Kau berani menipuku, aku akan menghabisimu di sini. Liang Pei, kurang ajar kau. Sini kalau berani. Tuan Lin, aku tidak bisa membayar kebaikanmu, tapi aku tidak akan membiarkanmu kau terbunuh di sini. Aku akan menahannya, dewanya. Kau harus kabur dari sini. Gadis ini bahkan tidak bisa melawan seniornya. Bagaimana dia bisa melawan musuh? Apakah ini sungguh bunuh diri? Batin Lin dengan mata meremehkan. Dan tidak lama kemudian naga petir guntur pun lewat di antara mereka. Oh, Nani, apa itu?